simpelnya ketika lu kerja di dalam dapur itu kan SOP harus jalan. Sebenarnya 100 pertama itu sebenarnya dipaksa running. Gua bilang gitu. Awal menurut gua dan teman-teman gua ini, mungkin cukup kali dengan penanganan yang mungkin ketika beli langsung petani ini masih tercukupi, terjaga. Cuman kan dalam beberapa tahun ini, ternyata cakupannya nasional. Oke. Hari ini kita akan berbicara terkait program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Dari beberapa program andalan, salah satunya yang mungkin menjadi flagship program adalah makan bergizi gratis, yang sudah dicanangkan oleh Presiden pada kampanyenya dan mulai dirasakan oleh banyak anak di Indonesia itu per Januari karena secara serentak dijalankan program MBG gratis. Makan bergizi. So, kali ini sudut alternatif mengundang salah satu pelaku atau salah satu orang yang berkecimpung di program makan bergizi gratis, yakni koordinator SPPG satu kecamatan di Cianjur, seluruh kecamatan di Cianjur, Rangka Gusfi Wisesa. Oke bro. Oke, siap. Gimana kabarnya bro? Baik. Oke, jadi dia adalah koordinator SPPG Cianjur. Iya, Kecamatan Cianjur sejak bulan Agustus karena tahun ini. Oke. Gue pengen tahu dulu nih. Lu kan udah mulai dari bulan Agustus. Lu masuk berkecimpung di program dari Mei sebenarnya. Mei penempatan ya. Lu masuk dan berkecimpung di program makan bergizi gratis itu awalnya dari mana? Oke. Kalau info terkait rekrutmennya ya, kan mungkin udah tahu ya SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Itu 1 bulan lah kalau gue bilang setelah pasca dinyatakan menang oleh KPU. Karena gue pribadi juga salah satu alumni Universitas Pertahanan. Di situ gue ngelihat ternyata, jadi sekilas balik dulu kan pada saat itu program ini jalan, gue belum membayangkan nih programnya seperti apa, terus kemudian ini bakal kayak gimana sih gitu loh. Namanya kan gue balik lagi alumni, gue juga pasti ada info-info di Universitas Pertahanan yang dimana itu kan satkernya Kementerian Pertahanan langsung. Setelah 1 bulan itu ternyata pelaksananya kampus gue sendiri, Universitas Pertahanan. Iya, pelaksana di situ masih yang ibaratnya gue ngelihat ini bakal jadi diklatnya nih terkait untuk mempersiapkan, karena memang di situ narasinya gue balik lagi kayak gue butuh pada itu kan butuh pivot lah untuk kerja dan sebagainya, itu dicanangkan akan menjadi ASN kan di situ jadi yang gue interest nih, maksud gue ya balik lagi kan gue balik ke kampus gue ada yang ya memberdayakan lah, di situ sudah mulai. Nah rekrutmennya ternyata tidak hanya alumni Unhanas saja pada saat itu. Gue ngelihatnya ada 3 sumber lah pada saat itu. Pertama dari pihak komponen cadangan, mungkin lo udah tahu komponen cadangan ini kan yang jadi ya tentara cadangan lah ibaratnya, sudah masing material. Kemudian dari Unhan, nah yang terakhir ini sumbernya dari Kodim, masyarakat Kodim yang mungkin dapat infonya mungkin pada saat itu terbatas lah. Artinya memang kan dipersiapkan ini kan project pilot untuk SPP selanjutnya. Sampai saat ini kan batch ketiga. Nah itu jumlahnya 1.000 orang di tahun awal seleksi itu di Mei 2024. Nah, berarti kan setelah berapa bulan itu ya sudah mulai dari tes fisik apa segala macam sampai gua dinyatakan lulus. Kemudian ya itu ada proses paling tidak dua kegiatan lah, pendidikan dasar militer dengan manajerial. Nah, yang kurang lebih awalnya direncanakan itu gak jauh dari 3 bulan, ternyata mungkin ya banyak program lah, mungkin karena dilihatnya ini masih bersemangat ditarik sampai Desember, kurang lebih hampir 7,5 bulan lah, mau 8 bulan. Berarti awalnya lo dari kuliah di Unhan, terus disalurkan ya, ditempatkan di SPPI. SPPI. Nah di SPPI itu lo dapat materi terkait dengan pendidikan militer dan manajerial. Gizinya ada termasuk di dalam manajerialnya. Oke. Berarti mencakup semua ya ilmunya. Dari situ lu penempatan di Cianjur? Gua penempatan Cianjur itu sekitar akhir April menuju Mei. Oke. Ya, itu kan berarti karena memang yang tadi lo bilang serentak di Januari itu teman-teman gue 100 dapur pertama. Artinya teman-teman gue ini sudah ini ibaratnya gue telat lah baru penempatan itu setelah 3-4 bulan. Ya itu gue baru penempatan B langsung di Cianjur karena memang ya mungkin kebutuhannya pada saat itu setelah dipetakan kondisinya secara SDM bahwa
yang di Jakarta ini masih surplus. Artinya kan setelah dilihat ya memang gue juga ya balik lagi sudah di situ ketika penugasan memang menyatakan klausul yang memang harus siap ditempatkan di mana saja. Jadilah gue jadi kalau di historisnya kenapa gue orang Jakarta ditempatkan Cianjur salah satunya memang ya siap ditempatkan di mana saja. Akhirnya gue awal mula ditempatkan di Cianjur langsung di situ. Langsung jadi ketua koordinatornya atau Jadi kepala dapur. Nah itu sifatnya melekat. Jadi satu dapur ini di SPPG Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi itu dikepalai oleh satu SPPI di situ. Jadi sejak Mei sampai dengan sekarang gue masih di SPPG ada di salah satu desa namanya Sukamaju di Kecamatan Cianjur. Orang kenalnya Cianjur Kota lah. Berarti Cianjur Kota ya. Dan kabupaten itu sangat luas. Iya betul. Oke. Jadi lu jadi ketua dapur dan melekat menjadi ketua koordinatornya juga. Itu udah jalan berapa bulan? Udah sampai sekarang. Total udah jalan 4 bulan mau bulan kelima lah. Oke, bulan kelima. Nah, ini masuk ke pertanyaan inti, Mira. Kan banyak ya dapur yang bisa dibilang bikin makanan atau minuman yang bikin keracunan anak-anak. Nah, selama lu menjabat atau menjadi ketua koordinator, masalah-masalah yang sering terjadi itu apa sih? Kalau ditanya masalah, banyak kalau gue bilang. Karena kan ini termasuk gue lihat di birokrasi ini termasuk pengadaannya baru. Sebelum ini kan kita, karena balik lagi, ini kan pasti berkaitan misal, kok bisa keracunan di situ. Karena ngomongin standarisasi itu ternyata ya nggak mudah gitu loh untuk memastikan kan ya gue karena kan gue pernah background swasta memastikan kepuasan ini kan gue ngelihatnya sebagai kepuasan masyarakat lah. Kepuasan masyarakat ini ternyata ini udah sampai keracunan ini sebenarnya harus didasarin paling tidak 2 hal. Pertama, ini kan terkait SOP di mana yang berlaku. Nah, sejauh ini memang baru dicanangkan SOP ini kan bentuknya nanti terkait kalau di kita ada istilahnya good manufacturing product, terus kemudian good hygiene. Simpelnya ketika lu kerja di dalam dapur itu kan SOP harus jalan. Baik dari mulai lu barang masuk sampai itu masakan jadi kan tentu ada tata kelola untuk mencegah hal gitu. Nah ini yang masing-masing SPPG ini ya gue bisa bilang perlu evaluasi lah karena memang kan dilakukannya secara serentak terus masif. Tapi gue cuma bisa bilang begini. Terlepas gue bicara statistik lah dan ini kan menurut gue gak etis lah karena memang kan banyak korban jiwa. Terlepas nanti ada yang sampai casualtiesnya tinggi dan itu gue melihatnya ini belum ada casualties sampai meninggal dunia. Memang gue nggak bisa pungkirin itu. Tapi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman bahwa keracunan ini bukan berarti ada niatan untuk meracuni. Dalam arti kan memang kan ada faktor-faktor kelalaian. Coba ambil contoh begini. Ketika misal karena memang pada saat awal perencanaan dapur ini standarnya adalah standar rumah sakit, puskesmas. Bukan standar maksudnya. Kalau F&B itu standar restoran. Otomatis harus ini sudah lebih dari situ yang diharapkan pada saat itu adalah standar rumah sakit dan puskesmas. Tentu ketika ini pendekatannya adalah UMKM ini kan beda scale-nya. Nah, makanya tadi yang Bro udah bilang dari Januari sebenarnya 100 pertama itu sebenarnya dipaksa running. Gua bilang gitu. Ya gue bilang aja di sini karena memang nyarinya susah yang orang berminat ditambahkan terkait penganggaran terus kemudian juga bentuk kerjasamanya ini kan masih dicari lah modelnya sampai sekarang kan sudah ada artinya memang pada saat itu belum ada penyetaraan baru ada sekarang SLA semacam SOP dan sebagainya ini memang lagi kami ya ibaratnya sudah lagi berjalan lah. Nah terkait keracunan ini yang gue lihat polanya itu sama dengan intensifikasinya kalau boleh bro lihat dari Januari sampai ke Juli ini cuman sampai 1.900 dapur tapi begitu ditarik ke September kan ini sudah sampai 10.000 artinya dari Juli sampai September ini kan masif 10.000. Nah kalau gua ngelihat memang pada akhirnya ya balik lagi ya canangan dari presiden lewat kepala badan kan memang harus sesegera mungkin manfaatnya distribusi kalian melihat pada saat itu statistiknya tidak terlalu banyak kasus pada saat itu. Cuman kan akhirnya balik lagi ketika bicara dari Juni ke September, ternyata perlu ada evaluasi nih, karena tidak semuanya mentaati SOP. Gue tidak bisa pungkirin itu, kasus itu banyak. Walaupun ya, gue nggak bisa napikin bahwa ketika keracunan ini kan harus masih dugaan, karena ketika statement adalah statement keracunan dan sebagainya, ini kan harus yang bicarakan, yang otoritasnya adalah di
Dinas Kesehatan, kemudian Kemenkes. Dan kebanyakan dari yang sudah beredar, artinya kan publik ini melihat beneran keracunan nggak. Dari beberapa kasus yang itu mayoritas itu ternyata tidak semuanya full bicara soal keracunan. Ada yang misalnya si anak ini ternyata belum sarapan, badannya ngedrop dan sebagainya. Kemudian 1-2 orang ini, gue nggak tahu ya, gue tidak berani sampai di tahap apakah media ini nge-framing dan sebagainya. Akhirnya diancam sebagai keracunan KLB. Padahal kalau tidak telisik ternyata tidak ada temuan racunan. Kecuali gue bisa bilang misalkan karena gue Cianjur, gue tahu di satu desa itu dan memang bukan di luar itu memang terbukti dari pangannya. Artinya memang ini lagi gue teman-teman lagi konsepin bagaimana ya kan, balik lagi kebijakan ini karena pusat, bagaimana dari supply terus kemudian juga kebersihan dapur itu memang harus dijaga. Ya gue bisa bilang sampai begitu karena ini semuanya mungkin karena kadang niat baik ini kan nggak cukup. Betul. Nah, niat baik ini nggak cukup, ya mungkin tugas-tugas gue lebih kepada pertama ini mensosialisasi karena nggak bisa bicara soal keracunan ini nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa lagi disamakan lu kayak misalkan di rumah makan, gue bukannya nyenggol ya, tapi rumah masakan Padang yang mungkin kita ngomongin hygiene itu sesederhana cuma cuci tangan, nggak sesederhana itu, bahkan sampai bahasanya sterilisasi penggunaan alat-alat bahan dapur itu memang sebenarnya sudah dibahas. Cuman balik lagi namanya mungkin tidak ada pengawasan yang ketat. Ini kan mulai baru-baru ini sebenarnya. Jadi ya ya berharap sih gue sampai saat ini tetap gue masih dengan teman-teman gue berharap ini tuh tetap bisa didorong supaya kedepannya ada kesadaran terkait bukan hanya cuman soal makanannya aja, tapi juga ekosistemnya. Ekosistem dalam hal ini pengelolaan pangan ini enggak dari awal sumber kan baik lagi, sumber dari supplier sampai ke tangan anak-anak ataupun yang ibu hamil menyusui ini semuanya dalam kondisi aman. Karena sebentar, kalau tadi kan lu ngomongin SOP ya. Kalau di SPPG Cianjur yang lu koordinatorin ini, SOP ini seperti apa sih? Yeah. Sebenarnya kalau ngomongin SOP ini kan pasti sama, serempak. Bicara soal, karena memang termasuk yang di pendidikannya dari awal sudah ditekankan pentingnya keamanan pangan. Keamanan pangan, terus kemudian juga hygiene dan sanitasi, kemudian juga pemilihan bahan baku. Artinya memang sudah dibekalin selama waktu 7 bulan itu. Ditambah pasti kan ada manajemen risiko yang baru kemarin dijalankan oleh BGN. Yang bisa gue sampaikan, ketika bicara SOP itu semuanya memperlakukan tempat kerja lo SPPG atau di dapur ini memang steril. Makanya memang pada saat itu permintaan dari instansi-instansi lain untuk ketika bicara lu paham lah kalau rumah sakit ini tidak boleh merokok di tempat, kemudian juga apabila terjadi sakit juga. Artinya segala bentuk gue nyebutnya inilah ancaman medis lah, ancaman biologis ini kan harus dicegah. Seperti gue contoh gini, sesederhana ketika kalau di tempat gue misalkan kalau ambil HP itu HP aja nggak boleh masuk karena memang harus ditaruh di locker, lo fokus kerja di situ. Itu hal-hal yang sesederhana itu gue tekanin supaya ketika ada benda apalagi kita bicara virus kan, itu tidak kasat mata. Ketika itu kita memang nggak bisa mastiin bahwa ngomongin virus itu akan selalu terlihat lah oleh kasat mata, tapi paling tidak bentuk-bentuk pencegahan yang kita lakukan ini supaya ketika nanti teridentifikasi misalkan ada kasus, kita udah bisa nge-trace. Contoh, banyak di kasus terjadi kenapa keracunan itu ternyata memang loss misalkan di bahan baku. Nah, berarti benar ketahuan kan itu sebenarnya bisa kelacak selama memang bentuk rantai pasoknya jelas. Jadi alur dari barang itu masuk. Itu kan karena banyak kejadian yang ternyata mungkin bentuk satu kealfaan lah. Gue nggak bisa bilang itu nanti kesalahannya di mana, tapi yang pasti itu nanti memang harus jadi evaluasi bareng-bareng dari teman-teman BGN. Kayak dari rantai pasok, kemudian memperlakukan makanan ini seperti apa. Karena banyak memang yang harus gue sadarin, itu macam-macam suppliernya dari mana. Dan itu memang lagi kita bangunlah tata kelolanya. Jadi gue harapinnya kalau dibilang sudah ada, ini sudah ada. Hanya memang penegakannya terhadap SOP sendiri yang perlu ditinjau secara berkala. Di tempat lu, dapur-dapur itu udah taat sama SOP yang... Kalau di dapur gue pribadi ya, kalau di dapur pribadi sudah melaksanakan. Artinya memang sederhana gini, kalau misalnya ada barang masuk pun gue nginstruksiin untuk langsung pertama dicatat dulu berat, terus lihat walaupun metodenya ini masih manual kan, artinya lihat by visual, kalau kita nyebutnya organoleptik,
baik dari jadi uji organoleptik itu kan menyangkut tentang bau, rasa, terus kemudian juga citra lah, visual looks-nya gimana. Kalau memang dianggap fresh kita masuk, kalau tidak ya memang harus di reject. Itu yang kita lakukan biasanya sehari-hari. Nah, dari mulai di situ ditempatkan, dan itu udah dipisah misalkan, artinya gudang basah gudang kering untuk mencegah kan biasanya sampai nanti diperlakukan. Nah, itu juga pun harus diukur berapa tahan penyimpanannya. Ini kan gue bicara teknis ini supaya nanti teman-teman sadar. Ada yang memang ketika perlakuan SOP-nya ini, makanan ini tidak boleh lebih dari 24 jam. Ketika itu sudah disimpan, memang harus langsung segera dieksekusi. Artinya misal pengiriman sore lah, kalau gue biasanya di sore ini, malam itu sudah mulai diproses. Jadi tidak terlalu lama. Hanya mungkin yang lama-lama ini kan karena memang baik, karena kan kalau teman-teman tahu, jadi makanan itu semakin banyak liquidnya, cairannya. Karena kan tempat bakteri itu biasanya muncul di air. Nah, biasanya keracunan itu terjadi biasanya nggak jauh-jauh deh. Pasti kalau nggak buah, sayur, atau makanan protein pun biasanya ada ketika masak prosesnya ada mencampurkan air lah. Artinya di situ kan proses bersarangnya bakteri dan virus. Nah, itu yang sebisa mungkin gue pegang. Jadi ketika makanan basah itu mau nggak mau harus semalam. Kalaupun yang kering kayak beras, kemudian juga bumbu-bumbu itu masih bisa ditolerir gitu loh. Yang penting barang itu tidak disimpan berhari-hari atau bahkan sampai seminggu 2 minggu. Oke. Itu kan dari dapur lu udah menaati SOP yang sementara kan ya kita nggak bisa pungkiri gitu. Yang namanya dapur itu kan di dalamnya ada orang-orang. Yang dimana orang-orang itu pasti beda lah. Maksudnya budaya memasak atau budaya dalam penyajian makanan itu kan beda. Ibaratnya ya kalau orang terbiasa tanpa ada SOP, dia masak ibarat tangan kosong nih, dia nggak pakai apa-apa gitu, belum cuci tangan, dia masak-masak aja kan. Ada kan dapur seperti itu? Ada nggak kalau menurut kayak terakhir ada ompreng dicuci pakai air yang kotor? Itu dapur lain, itu gue tahu arahnya. Kalau dia statementnya kan bilangnya kata lagi apes lah, hujan ternyata lumpur ya sudah gitu kan, itu kan harusnya dicegah sebenarnya. Gue nggak bisa, gue itu nanti silakan evaluasi oleh teman-teman itu saja. Kalau gue kan memang fokusnya di Cianjur itu, gue selalu bilang bahkan dalam arti ini nggak ada no bargain lah, nggak ada tawar menawar kalau memang sudah berkaitan dengan ya balik lagi lu udah masuk ke anak-anak menurut Jakbar bicara itu gue nggak ada negotiable, apa yang harus dihidangkan harus sesuai dengan pekerjaan di situ. Jadi sejauh ini dapur yang lo koordinatorin itu belum ada kasus keracunan? Ada, kalau gue bilang gue buka aja. Ada di sebenarnya kasus di Cianjurnya ada. Di Cianjurnya ada. Cuma balik lagi, ini kan dari evaluasi bareng-bareng. Karena bicara soal itu, tentu kan kalau kita ngomongin ini deh, standar misal masak F&B ini adalah franchise, ataupun kan artinya lu mau ke tempat lain pun, misalkan ke luar negeri, lu makan KFC dan sebagainya kan rasa, terus kemudian racikan itu sampai ke hygiene-nya sebenarnya sama. Hanya mungkin nanti ke depannya, karena ini masih di tahap-tahap penyesuaian lah. Itu ada gradingnya nanti. Misal kalau dapur ini ada dapur-dapur yang memang sudah layak dikasih grade A, sambil nanti ada diberikan stimulus supaya yang grade-grade bawah ini gimana sih harus naik gitu loh, supaya menyesuaikan dengan kelasnya. Jangan sampai nanti ini udah jalan setahun tidak ada perbaikan, itu akan ya berpotensi nanti banyak korban lainnya, bukan hanya dari medis juga, namun juga non medis. Itu yang kita dorong sih sejauh ini. Nah, ini masih masalah SOP sih. Tadi kan rapat dengan pendapat sama DPR waktu itu Pak Dadan ya, BGN tuh hadir ya. Terus dicanangkan bahwa harus ada surat yang layak higienis. Terus ada anggota DPR lupa siapa namanya gitu. Berarti dari awal BGN itu nggak punya dong. Nah, jadi gini, ini kan karena memang ini kan masih instansi baru, gue bisa bilang sejauh ini memang dengar pendapat ini kan sambil berjalan, karena memang gue ngeliatnya kan yang dikedepankan ini kan dalam tanda kutip semangatnya dulu bikin banyak, sambil ternyata ini perlu dievaluasi. Artinya memang terkait ya itu tadi bicara soal SLHS ini kan ternyata kita perlu nih bukan hanya sebagai sebuah dokumentasi belaka, namun juga ada sistemnya di situ. Nah, itu yang baru dirilis ya. Gue berharapnya dengan adanya setelah kejadian seperti ini, ya Kemenkes, cuman BPOM ini ya terlibat dalam ya itu tadi
karena balik lagi ketika bicara soal program ini kan tidak hanya berdiri sendiri nih BGN. Nah, ya ada banyak yang framing bahwa BGN itu menjadi pemain tunggal, tidak berkoordinasi sama Kementerian Kesehatan. Kalau di situ atau gimana? Kalau itu Kalau itu di luar ini ya, karena kan kerja-kerja birokrat ini kan tentu gua ngelihatnya balik lagi ada keputusan-keputusan yang administratif lah. Tapi kalau gua lihat ini kan setelah memang apa yang terjadi saat ini, yaitu bentuk dari pimpinan lah, gue bisa bilang, karena memang pada akhirnya SLAS ini ternyata perlu loh, bukan berarti nanti kita bicara nanti soal ini pemain tunggal dan sebagainya. Jadi kedepannya yaitu tadi gue kalau bicara sertifikasi ini kan memang sudah sudah disarankan Kemenkes dan ini, karena ya gue melihat memang ini sudah arahnya positif, dalam arti Kemenkes mulai dilibatkan, terus kemudian BPOM dilibatkan, artinya memang expertise, karena kan ketika bicara Kemenkes mereka juga punya kompetensi di soal misal di Kesmas ya, Kesmas terkait SOP kemudian ini, karena memang karena badan baru ternyata kita butuh nih di situ baik ketika hal itu terjadi ya ini jadi sebuah dorongan lah supaya nanti ntar bagian ini ya kedepannya bisa sustain lagi ke depannya gitu, termasuk dalam hal ini kan SLAS ini yang nerbitin kan Dinas Kesehatan. Oke, nih gue mau clearing dulu ya, tadi lu udah panjang lebar lu bahas bahwa masih ada evaluasi yang harus dilakukan lah setelah kasus keracunan, ya gue bilangnya sih kasus keracunan massal ya, gitu yang melibatkan banyak hampir 10.000 ya, 10.000 anak gitu. Berarti kalau anaknya sih 5.000, 6.000. Oke, 6.000. Oh ya, kalau JPPI bilang tuh 6.200 kalau nggak salah. Ya. Nah, berarti gue bisa bilang loh bahwa ya kebijakan publik yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo atau Badan Gizi Nasional itu jalan aja dulu gitu loh. Ibaratnya ya udah jalan aja dulu, ntar yang kalau ada kasus-kasus lain itu dipikirin nanti deh. Nah itu kan maksud gue ada omongan-omongan masyarakat yang seperti itu, khususnya mereka yang kritis lah sama pemerintah gitu. Oke. Itu menurut lo gimana? Kalau sampai running tanpa ada perencanaan, menurut gue ya keliru lah, karena memang kan ya balik lagi gue bilang ketika bicara prototipenya kan gue bilang lagi. Oke. Prototipe ini sebenarnya sudah ada terkait standar hygiene apa, ini sebenarnya sudah jadi concern. Hanya mungkin kan balik lagi perlakuan terhadap SPPG ini sampai pada saat itu ya, ini kan masih lihat perlu nggak untuk memang dibikin intensifikasinya pada saat justifikasinya kan pada saat itu memang ini cukup kali untuk, karena memang bahan ini kan masih dianggap langsung dari petani itu. Jadi awal pada saat dianggap belum dibikin skala besar sampai akhirnya terjadi 11.000 ini kan awal menurut gue dan teman-teman gue ini mungkin cukup kali dengan penanganan yang mungkin ketika beli langsung petani ini masih terjaga. Cuman kan dalam beberapa tahun ini ternyata cakupannya nasional. Sampai Desember gue baru ini banyak ini, dan memang harus mau tidak mau ini semuanya harus standarisasi. Seperti misalkan karena perencanaan terhadap pangan ini menurut gue itu tadi ketika sudah mencakup isu nasional memang ada bukan berarti belum siap, memang sudah ada pembahasan dari jauh-jauh hari, hanya mungkin untuk bicara soal kelayakan ini memang harus sifatnya teknis. Kan ketika hal terjadi seperti ini kan itu sudah ada plan-plannya sebenarnya. Contoh gue bilang begini, ketika misalnya pada saat gue pelatihan itu kan sudah ada perencanaan Tani Nusantara. Jadi pada saat gue pelatihan itu yang sebenarnya kalau dibilang langsung tidak terlalu langsung dengan program gue, tapi ketika ngomongin pangannya ini artinya memperpendek rantai pasok. Ya. Artinya si kepala dapurnya juga diharapkan nanti mengembangkan potensi ekonomi. Artinya kan ya lu gampangnya kalau misalnya dapur ini ngambil pangan di mana, udah dari sawah sebelah, yang ngelola siapa? Anak SPPI lagi. Itu yang sudah dijabarkan. Hanya mungkin untuk, karena ini kan langsung ke end produk makanan yang udah siap saja menurut gua kan sudah end produk. Ini kedepannya nanti secara bertahap ini akan ngedorong sampai ke pangan ini semuanya tidak lagi lu ngambil, misalnya apalagi impor kan. Kalau zaman kasus-kasus dulu kan lu negara Ares tapi kok ngambilnya di Vietnam, kemudian juga Thailand, itu beras itu. Nah kedepannya sih yang diharap gue membacanya gue balik lagi karena gue di kepemimpinan sekarang
ngambil beras itu nggak jauh-jauh loh, masih dari satu kecamatan, satu kabupaten di situ. Oke. Berarti ini kan soal pangan ya. Iya. Ini lu masuk soal pangan. Kan awalnya itu program MBG itu bisa menguatkan pangan lokal ya. Hmm. Berarti sejauh ini masih belum bisa. Kalau menurut lu? Kalau Dijalankan belum bisa. kalau dijalankan ini kan masih Atau belum bisa, atau masih tersendat, atau tadi balik lagi gitu loh. sebenarnya kalau ditanya ini kecukupan, sebenarnya cukup. Hanya mungkin kan tata kelola yang terjadi di masing-masing. Ini kan balik lagi. Gue bicara kapasitas gue kan sebagai BKN. Ketika bicara secara kemampuan sebenarnya cukup. Hanya mungkin nanti seperti contoh misalkan ditanya potensi pangan lah. Sebenarnya untuk pemenuhan gizi ini sebenarnya kalau dibilang cukup ya cukup, hanya mungkin nanti gua ngelihatnya ini coba diperbaiki dari bagaimana tata kelolanya, jangan sampai nanti karena gue ngeliat gini, di masing instansi ini beda-beda sumber-sumbernya. Sebagai contoh beras dalam hal ini kenapa misalnya ada beras yang ditumpuk banyak sampai bertahun-tahun, sedangkan di SPPG ini kita nggak malah ngambil kadang-kadang bahkan di luar kabupaten. Artinya kan sebenarnya ini masalah birokrasi yang sebenarnya harus diselesaikan. Yang terlepas gue bicara di bagian ini karena gue pelaksana, ini sebenarnya masalah ini tidak perlu sampai impor beras, dan itu satu case ya. Apalagi kalau bicara daging, dan artinya ini paling tidak ini stimulus di level produk dulu. Sebagai contoh, kalau mau ngomong pemenuhan, ini sebenarnya justru lu boleh tanya dah ke peternak atau pedagang-pedagang pangan ini, telur, daging, artinya ini semuanya sudah mulai terstimulus ekonominya. Itu kan ekonomi real. Nah, kedepannya ketika sudah terstimulus, maka diharapkan ada pebisnis lain yang memang tergerak nih, ada peternak baru, kemudian juga pedagang baru. Ini artinya mendorong di situ supaya nanti tidak lagi ada istilah ketika situasinya urgent kok apa-apa serba impor di situ. Itu yang diharapkan. Gue yakin sebenarnya banyak teman-teman kita, termasuknya yang teman-teman milenial dan lain sebagainya, itu banyak kemampuan untuk kelola sumber daya pangan kita gitu loh. Maksudnya ini potensinya banyak. Ya bagian ini ngasih ruang di situ gitu kalau gue lihat. Nah, oke. Itu untuk terkait dengan masalah SOP dan yang lain-lain. Nah, sekarang gue mau masuk ke dapur. Pas rapat balik lagi, gue tuh ngikutin rapat dengar pendapat DPR sama BGN. Ada satu politisi Nasdem, Firman Caniago kalau nggak salah, dia bilang dia nggak mempermasalahkan bahwa politisi itu harus punya dapur gitu. Politisi itu wajarlah punya dapur gitu. Jadi ibaratnya dia nggak melihat siapa yang punya, tapi terjemahannya bahwa dia mau punya niat untuk memberikan makanan untuk anak gitu loh ibarat. Nah kalau di lu nih sendiri di Cianjur, ada politisi atau pejabat daerah sana yang punya dapur atau relawan lah ibaratnya relawan dulu yang punya dapur? Kalau di situ sebenarnya yang memiliki langsung sih nggak ada ya, memiliki langsung. Cuman kan jadi gini, kalau di kita ini kerjasamanya itu kan dengan atas nama yayasan. Jadi secara kontrak pengadaan barang dan jasa lah bisa dibilang, kan kalau di pemerintah kan selalu membahasakannya pengadaan barang jasa itu kebanyakan memang kalangan pebisnis itu dulu, karena memang kalangan pebisnis ini kemudian juga punya kepedulian sosial itu tadi, karena memang yayasan ini kan terbentuk karena pertama karena pada saat itu rancangan 15.000 ini menurut gua kalau dalam kalkulasi bisnis konvensional sebenarnya nggak rasional Pak. Karena kan terbatas. Makanya presiden pada saat awal kampanye awal lockdown memang 15.000 dapat apa? Artinya kan sadar ketika ini sudah launching makanannya kok bisa proper gitu loh. Makan di luar ekspektasi, ada susunya dan sebagainya. Artinya kenapa dengan yayasan ini? Pertama, ketika yayasan ini kan memang tidak dibebankan PPN. Karena beda dengan pengadaan proyek, misal kita bicara konstruksi, kemudian pengadaan barang jasa lain, itu kan selalu dikenakan PPN. Makanya bukan PT, dibikin yayasan. Nah, kalau ditanya soal keterkaitan politisi, jujur ini masih simpang siur kan. Nanti kan sambil kita, ya karena gue memang pelaksana, jadi kalau bisa itu terlalu jauh lah. Gue tidak sampai bisa menyimpulkan secara personal, oh ini politisi. Tapi terlepas kalau memang itu ada tujuannya, ya menurut gue itu dikembalikan pada intensi masing-masingnya, intensinya. Apakah memang tujuannya baik atau
Ya itu tadi karena akan terlihat kok ketika memang niatnya baik pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Itu dulu sih fokus di gua gitu. Ketika misal ada perbaikan sudah ditegur oleh sudah termasuk gua kan kepala SPPG yang mengawas langsung di situ. Oh ini perlu eh, misal dalam hal ini handlingnya misal pencucian di situ waktu itu masih cuman pakai disiram doang terus cuman kasih belum ada heater lah. Nah di situ ya itu kan jadi ya gue sudah membilang kan tipe B harus begini-begini bu termasuk ada heaternya terus ada apanya ada genset ya itu tadi gue sudah menyampaikan. Nah itu kan berarti artinya bentuk kepeduliannya yang masing-masing. Kalau toh pada akhirnya lah let's say tadi bintang politisi ini terlibat sejauh ini atas nama caleg ya sejauh ini atas nama yayasan karena menurut gua itu di luar daripada identitas lah kalau gua ngeliat politik identitas ini nggak bisa dipolitisir karena memang ini programnya nasional targetnya adalah anak-anak itu sendiri masa ya buat hal kebaikan gini kan dipolitisir menurut gua terlalu jauh lah daripada niatan-niatan yang mungkin tujuannya mau ngambil profit pribadi bagi-bagi proyek karena jumlahnya memang dari awal sudah bukan hitungan bisnis ini memang pure untuk pelaksanaan nasional. Gue pernah ya kalau sebenarnya hitung-hitungannya gini. Kalau kita ngomongin HPP ya, ini mungkin sekalian biar teman-teman tahu. Kalau kita ngomongin mungkin sudah dijabarkan anggaran untuk 10 ribu kan untuk bahan baku. Sebenarnya kalau ditarik ke bisnis konvensional, makanan yang bahan bakunya 10 ribu itu harusnya dijual 25 ribu bro. Oh iya betul. Ya, karena kan ngomongin HPP COGS itu sebenarnya di situ. Terlepas ternyata memang prakteknya kan ada market di situ. Marketnya kalau kita bicarain ya, gue coba menerjemahkan marketnya ini ya itu tadi. Yang penting ini kan bahasanya memang secara konstan. Pelayanan kita itu dari 3.000 sampai 4.000 lah. Ya, mungkin kan sekarang ini agak diturunin 3.000 karena mungkin kepala badan kita udah sadar lah, oh ini terlalu banyak lah 4.000 ini, mungkin dikembalikan di 3.000 porsi. Itu kan konstan, nggak pernah tiba-tiba langsung 2,5 karena kan melihat nanti si siswa hadir, kemudian jumlah populasinya dari satu pelayanan itu. Artinya memang gua ngelihatnya ini bukan proyek kalau bagi-bagi proyek menurut gue cukup keliru lah. Kalaupun ada, kalau kita bicara profitnya semua proyek-proyek pengadaan ini kan juga profit. Tapi apakah ngambil keuntungan dianggap sebuah kejahatan kan nggak begitu juga caranya. Gitu. Karena menurut gua kalaupun ada ini ada kelebihan itu kan nanti ada evaluasi. Misal, oh ini ternyata kebakaran dan lain sebagainya. Ya, yang bertanggung jawab antara si KSPPG dan yayasan tersebut. Oke. Nah, nih gue punya pertanyaan, mungkin pertanyaan yang clear ya. Maksud gue gini. Kalau makanan MBG itu dicanangkan berapa sih? 10.000 ya? Iya. Kalau satu itu. Iya. Oke. Ini 10.000 nih. Kalau menurut gue cukup. Karena gini, gue sering sholat Jumat. Setiap sholat Jumat tuh kadang dikasih besek. Ada gue tanya, itu menunya lengkap deh, enak deh gitu kalau menurut gue ya. Menurut gue. Itu 12.000 sampai 13.000. Itu udah enak. Nah, maksud 10.000 cukup. Kalau untuk menu-menu yang cukup sekarang ada cukup karena itu tadi kan kalau mungkin kan kalau sholat masjid itu kan 12.000 kan pasti ngambil profit di cateringnya ini. Nah itu yang juga berlaku di misalkan di SPPG ya 10.000 ini bahan baku tentu dengan pertimbangannya adalah kalau kita ngistilahinnya at cost standar biaya keluarannya harus sesuai apa yang terbukti bayaran resmi dong kan bicara birokrasi di situ. Ya nanti ketika ada ya poinnya bukan lagi bicara ngabisin 10.000 bukan tapi memang misal lu anggaran lu cukup dan memang terbukti kok cukup di situ karena balik lagi kalau kita ngibaratnya sebenarnya 10.000 ini pagu. Ini maksudnya cukup memenuhi gizi ya? Ya memenuhi gizi. Kalau dibilang memenuhi gizi ya kan karena gue kerja ini juga ada ahli gizinya. Mereka bilang itu cukup sejauh ini untuk pemenuhan satu kali makan ya. Nah karena memang ya, kalau kita bicara karbohidrat, protein sampai ke serat dan sebagainya itu memang standarnya sudah mencukupi selama kalau kita mungkin karena kan gue kerja di Cianjur ini kan termasuk akses terhadap pangannya dekat. Sawah ada, kemudian juga pasar dekat. Kalaupun bicara kurang nanti saling menopang lah kalau di daerah itu. Nah, gue ngelihatnya memang di situ kan ya kalau bicara cukup ya sirkulasinya ini kan karena memang memotong misalnya ada beberapa yang konteksnya misalkan tidak lagi ke supplier besar terus ke pasar misalkan terus kemudian ke ruko ini kan panjang. Nah, kalau di konteksnya kalau di SPPG ini sebenarnya memotong. Jadi dari petani langsung ke bisa jadi ke tempat yang misal kalau di gua konteksnya koperasi kan. Karena nanti ke depannya ada didorong koperasi supaya nanti bisa dikurasi lah. Karena kan
ini berkaitan juga nanti ke Kopdes Merah Putih, tapi itu nanti ya, bicara lebih lanjut sampai langsung ke SPPG. Jadi artinya sebenarnya upaya konkretnya itu tadi memotong ini sehingga costnya ya pasok supaya nanti costnya tidak terlalu panjang gitu. Jadi harganya lebih mahal. Ya menurut gue 10.000 ini juga realistis, walau sebenarnya kalau kita bicara ada alternatif ya ke depan, ini kan harapannya ketika bicara misal kita pengen yang premium nih misalkan, pengen dong misalkan misal si ibu hamil, karena gue ini banyak diskurs masukan harusnya anggarannya tidak 15.000 di situ. Cuman kan balik lagi, ini kan gua di level yang kapasitasku untuk membuktikan bahwa 15 itu pantas dengan semua gizi yang punya, karena memang banyak kok yang teman-teman SPPG lain itu bahkan melebihi ekspektasi. Ya misal kayak si ibu-ibunya bisa dong susunya misalkan, karena kan memang fokusnya di gizi ini bukan yang susu misalkan susu-susu yang memang kan susu ibu hamil susu yang mengandung asam folat. Itu yang di red pasar memang jumlahnya sedikit, yang artinya masuk ke budget. Nah itu paling sistemnya selama ini kan 2 minggu. Artinya memang ada yang misalnya cost-nya untuk 10.000 katakan, cost-nya cuman 5.000 nih. Nah 5.000 itu biasanya kita subsidi silang. Jadi misalnya memang ada yang cash di 15.000 itu, ternyata 10.000 nggak cukup. Ternyata ya udah deh 15 selama nanti kan pelaporannya di akuntabilitasnya jelas di situ. Oke, berarti menurut lo sebagai pelaku 10.000 itu cukup ya? Secara untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Ya. Oke, soalnya kan banyak yang mengkritik ya, bahwa 10.000 itu makan apa? Gue makan di warteg itu. Tapi kan di sisi lain ternyata makan anggaran juga kita Pak. Ini kan dua hal yang kontradiksi yang coba gue tengahin. Betul. Nah, ini gue mau elaborate ya. Tadi udah bahas dapur sama SOP. Banyak yang bilang kalau semisal oke lah, untuk mengurangi angka keracunan ke depannya lebih baik dapur itu dialihkan ke kantin sekolah. Atau dapur itu misalkan jarak antara sekolah dengan dapur itu dekat lah, jangan 10 kilo, 20 kilo itu kan terlalu jauh ya. Itu kalau menurutku sebagai pelaku gimana pendapat? Kan balik lagi ya, itu kan terkait 100 dapur pertama bikin baru. Sebenarnya gini, yang gue lihat ini termasuk pengadaan barang jasanya termasuk formatnya baru. Karena lu kalau mau bikin satu dapur itu paling tidak